يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada utusan Allah. Yang ketiga, taatlah kepada orang-orang yang memerintah dari kalian. Taatlah kalian kepada pimpinan-pimpinan kalian. Jika kamu berselisih dengan pimpinan fi syai'in dalam satu urusan, maka farudduhu ilallahi wa rasuli, kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah, hari akhir dan hari akhir. Yang demikian itulah yang lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ini Masya Allah, pentingnya awake dhewe niku nomor 1 taat niku tengene Gusti Allah. Nomor 2 utusane Allah. Nomor 3 nggih niku para pimpinan. Kita wajib taat. Sing paling cilik nggih pimpinan rumah tangga, wong wedok niku kudu taat karo wong lanang. Anak-anak taat kepada ayahnya karena pimpinan yang di rumah itu ayah. Nah niku nggih ngoten munggah nggih pimpinan napa mawon RT RW ngantos tekan lurah camat nggih, wali kota atau bupati sampai presiden, awake dhewe kudu taat. Niku ngoten. Seneng gak seneng awake dhewe kudu taat. Nanti kalau di kantor kita mungkin berhadapan dengan pimpinan kantor kita juga wajib taat. Dan iki qala al-Bukhari, Imam Bukhari ndawuhi hadatsana Sadqah bin Fadl, hadatsana Hajjaj bin Muhammad al-A'war ila akhirih, an Ya'la bin Muslim, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Ibnu Abbas menyatakan atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Qala nazala fi Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi idh ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah. Wa hadza akhrajahu baqiyatul jama' illa Ibnu Majah min hadisin Hajjaj bin Muhammad al-A'warbi wa qala Tirmidzi ila akhirih. Niki ayat ini berkenaan asbabun nuzule niku diriwayatkan dari Ibnu Abbas ngoten mawon. Niki suatu ketika ayat niki diturunkan terhadap respon terhadap kelakuan napa niki Adi Qais bin Adi. Ketika Qais bin Adi ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan perang. Ceritanya gimana?
Qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah wasta'mala alaihim rajulan minal ansar falamma kharaju wajada alaihim bisyai. Qala fa qala lahum alaysa qad amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu bala. Qala ij'alu li haqaban thumma da'a binarin faqramaha fiha. Kemudian thumma qala man azamta alaikum la tadkhulannaha. Qala fahumul qaum ayyadkhuluha. Qala lahum syabbun minhum innama farartum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nar. Fala ta'jalu hatta talqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in amarakum an tadkhuluha fadkhuluha. Qala faraja'u ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala law taqaltumuha ma kharajtum minha abadan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Niki ceritane telah mengutus dari Ali radhiyallahu berkata, telah mengutus Rasulullah SAW pasukan dan Nabi memberikan pimpinan pasukan itu seorang laki-laki dari orang Ansor. Riwayat ini tidak dijelaskan siapa lelaki orang Ansor ini. Maka ketika telah keluar dari tempat atau telah berangkat pasukan itu, wajada alaihim bisyai, dia menjumpai sesuatu masalah di dalam pasukan itu. Kemudian pimpinannya tadi mengatakan, alaysa qad amarakum Rasulullah tu'ti'uni? Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kalian supaya kalian taat kepadaku? Ini Pak. Maka qalu, semua pasukan menjawab bala. Langsung pimpinan tadi, kalau begitu ijma'u li haqaban, kalau gitu kumpulkanlah kayu bakar. Kemudian berikanlah api kepada saya dan aku akan bakar kayu itu. Kemudian pimpinannya tadi mengatakan, azam tu alaikum la tadkhulannaha, kami ingin kalian semua masuk ke dalam api ini. Ini Pak, ini jaman biyen yo ana pimpinan gendeng ini. Nang gondok karo anak buah ini kon golek kayu kon obong, kon tak obong kabeh, pasukan ra nurut. Qala fahammal qaumu ayyadkhuluha, maka orang-orang pun ragu ya, pengen mentaati pimpinannya. Maka tiba-tiba faqala lahumus syabu minhum, tiba-tiba seorang pemuda mengatakan, innama faratu ila Rasulullah SAW minan nar wala ta'jilu hatta talqu Rasulullah SAW. Stop, jangan dilakukan dulu, saya akan lari menjumpai Nabi SAW. Ya. Jangan kalian masuk sebelum aku jumpa kepada Rasulullah SAW. Maka apabila Rasul memerintahkan pada kalian untuk masuk, maka masuklah ke dalamnya. Maka sampailah di Rasulullah SAW dan berkatalah dia, dan diceritakan tadi apa yang dilakukan oleh pimpinannya, diceritakan pada Nabi. Maka Nabi bersabda, kalau kamu masuk ke dalam api itu, kamu tidak akan keluar dalam keadaan hidup selamanya, kamu akan mati. Maka Nabi mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, ta'at itu dalam perkara yang baik. Nanti perintah mudorot itu ora oleh tapi ini kejadian ini nggih nyuwun sewu, justru menjadi pembelajaran untuk kita semua.
Makanya lah enten pimpinan yo jombe dipilih-pilih. Aja kabeh kudu ditaati mboten, padahal ada hadis niku alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah nang belakang niki hadise an Abdullah bin Amr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'ah halal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ata. Niki diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Telah menceritakan pada kami Nafi' dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah bersabda, mendengarkan dan mentaati pimpinan itu wajib. Dengarkan, mentaati pimpinan wajib terhadap apa? Terhadap apa yang dia suka maupun yang tidak disuka. Loh, niki jane niku sahabat niku paham hadis niki. Seneng gak seneng karo pimpinan kudu taat. Tapi niki malam yu'mar bi maksiatin, kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat, fa idza umira bi maksiatin, apabila diperintah untuk berbuat maksiat, fala sam'a, ojo dirungokno, wala ta'ata, lan ojo ditaati. Termasuk niki wau Pak, kon nyemplung jenenge geni ya aja taat. Ngeten Pak. Karena ini ketaatan itu bukan untuk perkara yang membawa mudarat, tapi ketaatan itu adalah untuk perkara yang membawa manfaat. Niku ngoten. Masya Allah. Nah ini yang ngoten Pak. On ngerek gendera coplok jilbab ya aja nurut. Ya napa ketuane ra jilbab ana dinut wong ra taat karo Gusti Allah kok dinut. Bahkan pala sam'a gak oleh dirungokno, omong ngono ora usah direken, dianggep radio rusak ngono. Apa meneh ditaati. Nah iya Senauzubillah min dzalik, zaman saniki kok ya jek enek ngono. Iki balik zaman kala bendu biyen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah nggih. Nah kok ya kejadian ngoten ayate isuk iki metune yo ngene. Lah kula ya ora ro ya ora milih-milih ya diurut. Lah kok ya pas betul ngeten. Masyaallah. Pun Wa Ubadah bin Samit qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ah fi man syatina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa asaratun alaina wa alla nunazzi'ul amra ahlahu qala illa antaro kufron biwahan indakum fihi minallahi burhanan akhrajahu wa fil hadis. Ini dari riwayat yang lain dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan mentaati Nabi fi man syatoina wa makrihina, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan senang maupun gak senang. Semangat gak semangat, semangat atau terpaksa. Niki Pak, kita harus taat kepada Rasul. Fi usrina wa yusrina, dalam keadaan gampang maupun sulit. Niki nak kepada Rasul Pak, niki Pak, ngrungokne taat wajib. Dengan semangat atau terpaksa wajib taat. Gampang atau angel wajib taat. Wa atharatun alaina, bahkan
kalau ini nanti terjemahnya bahkan seandainya Nabi memerintahkan pada kalian dengan perintah beban yang pilih kasih pun kita juga harus siap. Artinya nopo Pak, nak kita diperintah kalih Kanjeng Nabi niku ojo noleh ngiwa, ojo noleh nengen. Aku diperintah ngene sing kae kok gak. Mboten. Nak kon diperintah ngoten, gak usah noleh ngiwa, noleh nengen. Niki nggih sampai sakniki ngoten Pak. Nak koncone kok kaya penake lho. Sholat gak tau ning masjid ning omah ae ngono. Sampeyan jok meri. Sampeyan jok meri. Iki ning masjid. Kayak udan-udan kok kowe enak ning omah kelon karo bojo. Gak budal ning masjid. Ojo ngono. Sing paling apik masya udan bedal ning masjid. Peteng-peteng budal ning masjid ngoten. Masya Allah. Wa alla nunazzi'ul amra ahlah. Niki. Dan janganlah kalian melepaskan urusan itu kepada ahlinya. Niki Pak. Nabi juga memerintahkan supaya menyerahkan urusan itu kepada ahlinya. Jangan engkau lepaskan urusan itu kepada orang yang bukan ahlinya. Ini Pak. Kalau itu yang memerintahkan kamu itu memang ahlinya, ya kamu jangan melepas ketaatan kepada dia. Masya Allah. Ila antara kufron buahan indakum fihi minallahi burhanan. Kecuali kalau pimpinan tadi memerintahkan kepada kalian untuk kufur, untuk mengingkari Allah dan Rasulnya, padahal bukti dari Gusti Allah itu telah nyata. Nah, ini juga begitu Pak. Jadi gak boleh mentaati kepada pimpinan kalau pimpinan itu tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Banyak hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa ati'u wa in amara alaikum abdan habasyan ka'anna ra'sahu zabibatun. Niki Pak. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dengarkanlah, taatilah kepada pimpinan-pimpinan kalian, walaupun kalian itu dipimpin oleh seorang budak Habasyi yang kepalanya seperti anggur kering, seperti kismis. Niki nyuwun sewu, sampeyan aja dipimpin wong ireng elek. Nah, cilik ireng elek. Rambutnya krewul sampai kaya kismis. Niku sampeyan ya kudu mendengarkan dan taat. Tadi catatan, kalau diperintah untuk maksiat jangan didengarkan, jangan ditaati. Makanya ngeten niki Pak. Awake dhewe niku gak oleh Pak. Taat niku pilih-pilih. Aku langsung mimpin iki taat, nek ora gak ngoten. Masih budak sing mimpin pada kalian, kalian wajib taat. Nah ini Nabi sudah jauh hari beliau sudah menyampaikan Pak. Artinya apa? Nanti di akhir zaman itu yang memimpin kepada manusia ini, maaf, ini ilustrasinya Buddha. Nanti akhir zaman itu sing dadi pimpinane orang-orang yang tidak kompeten. Mulane jok kaget. Ya jok kaget. S1 dadi presiden, kuduke aku sing dadi presiden. S3 aku ya nyuwun sewu, sik dhuwuran aku asline kuduke aku sing dadi presiden. Tapi yang kali Gusti Allah takdire ngoten. Gak kompeten sebetulnya. Dan niku nyuwun sewu. Niki aneh. Nggih.
Wong syaratnya dadi dosen kudu S2. Nah niku. Lah syarat dadi presiden tambah teh. Lah niku. Lah niki aja kaget. Niki Kanjeng Nabi niku ndhawuhi artinya apa? Nanti di akhir zaman, Pak. Dan ini hampir terjadi di seluruh dunia, mboten namung teng Indonesia tok. Lain jenengan bersani Pak, pimpinan-pimpinan kelas dunia itu ya ini saya ya secara nopo niku kapasitas dan kapabilitas itu ya memang kurang. Ya itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu tambahan nggih. Qal awsani khalili an asma wa ati'ah. Wa in kana abdan habasyian mujadda'il atraf. Rawa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah berwasiat kepadaku kekasihku supaya mendengarkan dan mentaati kepada pimpinan kalian, walaupun pimpinan kalian ini dari budak yang hitam, bahkan cacat tubuhnya, taat, orang didongkel. Kanjeng Nabi pun dawuh Pak, engko nak akhir zaman iku raja kuwi masih cacat tubuhnya ya iso dadi raja. Nak padahal nak tes pegawai negeri dites apa kuwi jenenge dadi jenderal ya jenderal catam ae lho, nak cacat tubuh niku lho ora ketompo. Nak presiden cacat tubuh oleh cacat mental oleh. Mulane niki Kanjeng Nabi pun dawuhne ngoten, Pak. Mulane nak biyen iki Gus Dur dadi presiden lho, mboten salah. Soalnya Kanjeng Nabi pun dawuhne, Mas yo cacat tubuh, yo kamu wajib mendengarkan dan taat. Kecuali kalau diperintah maksiat jangan didengarkan, jangan ditaati. Lho Pak, Masya Allah. Ini Kanjeng Nabi ndawuhne ngoten pun antisipasi. Nggih. Makanya awake dhewe maju sing mimpin sapa mawon taat. Nggih. Aja merasa, wah aku iki jane luwih kompeten, gak sudi aku mentaati. Ya ngono. Nggih. Niki penyakit diujikan oleh Allah kepada kita. Ini penyakit termasuk niki Pak. Ngimami sholat niki pimpinan niki sing ngimami wacane ora bener ya ngono, sing makmum wah gak aku makmum karo kowe misale ngoten niku nggih mboten ngoten nggih. Masya sapa mawon sing ngimami nek jenengan makmum masya jenengan wis ngaji ini kitab gundul kitab gondrong wis nglothok wolak-walik. Nah entene imam niku jenengan ya kudu nurut. Niki termasuk untuk menguji, untuk apa? Menafikan diri kita bagi para alim ulama ya. Niku ngoten. Jane ya ning ati iki ya iki kok wacan kok salah kabeh. Ning ati ngoten. Nggih nek diwaca karo pakal qiraah ya salah, Pak. Idghami kurang iki, idhare kurang memang ngoten. Nah, yang menghadapi ngeten setidaknya minimum Al-Fatihah bener ngoten mawon pun mikire ngoten. Lah mungkin nek enten sing dereng bener, kewajiban kita mengingatkan. Monggo Pak nyun sewu niki wau kados sing. Nah, mengingatkan pun juga sesuai standar kapasitasnya. Masya kula niki nek dicek karo pakar qiraah Pak sik salah Pak makrote sik salah. Nggih. Tapi setidaknya kesalahan yang tidak merubah makna. Nah, kewajibannya yang tahu nanti
mengingatkan. Iki ngoten. Dan iki Wan Ummi Husain annaha sami'at Rasulullah sallallahu yakhutbu fil hajjatil wada' yaqulu wallu istimala alaikum abdan yaqudukum bi kitabillah isma'u lahu wa ati'u. Niki ngoten. Nabi pun berkhutbah di haji wada, walu istimal alaikum abdan yaqudakum bi kitabillah isma'u wa ati'u. Nanti suatu ketika ada orang yang memimpin kepada kalian. Jikalau kalian dipimpin oleh seorang hamba, tetapi hamba tadi berpegang teguh dengan kitab Allah, maka dengarkanlah dan taatilah dia. Di dalam riwayat yang lain, walaupun budak itu adalah dipimpin oleh seorang budak yang cacat, maka tetaplah kamu mentaatinya. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayalikum ba'di wulatun fayalikumul birra birrihi wal fajiru bi fajrihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq wa sallu wara'ahum fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Niki mun tekan mriki mawon sitok niki Pak. Niki dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu masa nanti kamu akan dipimpin, akan tiba suatu masa setelahku nanti, kata Nabi, kamu akan dipimpin oleh pimpinan. Ya, pimpinan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nabi pun pesan, Pak, setelah peninggalku nanti kalian akan dipimpin oleh pimpinan. Pimpinan itu ada yang pimpinan baik, memimpin dengan kebaikan. Demikian juga ada pimpinan buruk, memimpin dengan keburukan. Masya Allah. Maka pesannya Nabi niki Pak, fasma'u lahum wa ati'u, dengarkanlah mereka dan taatilah mereka fi kulli ma wafaqal haq, terhadap perkara yang sesuai dengan al-haq. Taatilah atas perkara yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan perintahnya Allah. Loh niki Pak, makanya Nabi pun pesan Pak, pimpinan buruk memimpin dengan gaya keburukan. Maka kata Nabi, taatilah senyampang perintah itu sesuai dengan, cocok sesuai dengan al-haq. Wasallu wara'ahum, dan kalian harus berdiri membela pimpinan itu. Nggih, masya modeli kaya apa pimpinan, ojo mbok lawan, jangan dilawan. Taati semua perintahnya, kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat tidak boleh didengarkan, apalagi ditaati. Niki, wa in ahsanu falakum walahum, jika pimpinan itu berbuat baik, maka manfaat bagi kamu dan manfaat bagi mereka. Artinya bagi pemimpin. Nah, dia berbuat baik, manfaatnya untuk kita semua, rakyatnya yang dipimpin. Kebaikan itu juga kembali kepada pimpinannya. Ini Pak, wa in asa'u falakum wa alaikum. Tetapi kalau pimpinan itu berbuat zalim, berbuat buruk, nah kamu masih tetap taat, maka falakum, kamu tetap mendapatkan kebaikan. Wa alaihim, kata Nabi, tetapi nanti pimpinan itu akan ditimpa keburukan. Loh ini lho Pak, nak pimpinan rusak, awake dhewe sik tetep taat, pimpinan zalim, pimpinan gak adil, semena-mena awake dhewe sik tetep taat,
niki manfaatnya tetap kita rakyat itu mendapatkan manfaat. Non? Boten oleh protes. Menasihati pimpinan boleh. Jadi kalau menasihati ini diperintahkan, Pak. Bahkan qaulul haq inda malikil zalim niku jihadul akbar. Termasuk jihad yang besar, bertutur kata yang benar di hadapan raja yang zalim. Niku protes boleh, tapi dengan cara yang baik. Nasihati dia. Nah ini Pak, kalau pimpinan berbuat zalim kamu masih taat, tidak melawan, maka kamu senantiasa mendapatkan kebaikan. Kemudian pimpinan itu pasti akan mendapatkan keburukan. Kenapa? Karena nanti akan dibalas oleh Allah ima di dunia, ima di akhirat. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah Pak, ini kita masih isik penak ning nggone negarane dhewe niki Pak, temen sik penak. Kula wingi waduh 5:30 kepanggih ustaz, salah setunggal ustaz putrane guru kula yen kuliah teng ngene mriku Pak, teng ngene Syria pas meletus kasus nih. Bayangno Pak nih, ini pimpinannya sebetulnya itu juga banyak ya, termasuk ada ISIS, ada macam-macam. Ada ulama yang besar di situ juga begitu. Itu mereka melarang, sebetulnya ulama besar di situ itu melarang untuk menentang pemerintah. Tapi ada kelompok ulama lain yang ngipas-ngipasi, dan ternyata si ngipas-ngipasi itu dia lari tambahan Pak, di luar dari Syria aman, ngipas-ngipasi tapi dari luar. Akibatnya apa Pak? Ribuan korban meninggal dunia. Nah ini Pak, suasananya tambah karut-marut, ruwet bin bulet sampai hari ini Pak, sampai hari ini. Bahkan ulama yang melarang melawan perintah waktu itu Pak, itu tambah dicap pro pemerintah, orangnya pemerintah dan sebagainya. Padahal dia sama sekali tidak menerima duit sepeser pun dari pemerintah. Itu seperti itu. Makanya nyun sewu awake dhewe teng Indonesia sak ruwet-ruwete niki Pak. Paling ngene iki yo bengak-bengok lambene tok Pak. Bengak-bengok lambene tok. Tapi Masya Allah kita masih bersyukur Pak. Coba nak dikononi ngoten pun ajur Pak, ajur. Kita di dalam negeri kita masih bisa menahan diri. Pimpinannya yang ngono dikritik, dirasani bendino sak jagat kerat, ya tidak melakukan tindakan yang represif. Bahkan di sosmed ngoten mawon langsung ya akhirnya aturannya dirubah. Makanya dalam kondisi semacam ini nyun sewu Pak, kita harus bersyukur sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak bayangkan kalau ada pimpinan seperti di Syria di negeri kita. Entek Pak, entek gak ono susu sampean Pak. Terakhir Pak, ini kemarin waktu di Syria ini, salah seorang ustaz saya itu, beliau menyampaikan ketika sudah kondisi sudah agak terkendali Pak, artinya sekarang posisinya pemerintah yang tetap rezim lama tetap berkuasa, dan dia katakan ini satu-satunya rezim lama yang gagal didongkel oleh Amerika, itulah Syria. Walaupun seperti itu, ternyata
yaitu tadi Pak, dia tidak bisa didongkel oleh Amerika. Kalau namanya Irak habis, Kuwait habis, Libya habis, Mesir habis, didongkel semua, entek ya. Yang gagal itu termasuk mungkin yang ngajir lari itu di Afgan di Afgan lari itu termasuk bilang itu. Nah terakhir Pak, itu juga gitu, pimpinannya bukan kok pimpinan bagus juga enggak. Terakhir itu Pak sudah kondisinya agak terkendali, akhirnya apa? Pemerintah mengeluarkan kebijakan aneh. Semua pegawai negeri yang pakai cadar dilarang buka cadar atau keluar dari pegawai negeri. Itu kebijakan di Syria. Ini tadi juga bukan baik, walaupun dia itu tidak bisa didongkel Amerika, tapi ya bodoh-bodoh gak kena ya asli ini. Tapi Masya Allah, ulama besar tadi, Allah yang yarhamu, beliau mengeluarkan begitu, ada statement begitu, khutbahnya, khutbah, begitu khutbah, intinya apa? Saya tidak menjamin, kami tidak menjamin bahwa pimpinan ini nanti akan dilaknat oleh Allah kalau menerapkan hukum bertentangan dengan hukumnya Allah SWT. Diberi peringatan tegas seperti itu Pak. Akhirnya besok kebijakannya berubah. Tapi Pak yang ngomong ada rohnya. Lawak dewe ngomong gitu. Dan akhirnya besoknya kebijakannya dirubah. Makanya kalau sekarang ada banyak yang bersuara apa namanya, no viral, no justice, artinya begitu, tidak diviralkan, tidak ada keadilan. Nah itu bagus, termasuk untuk impas ke pemerintah supaya kebijakan itu dirubah. Dan ini alhamdulillah di negeri kita hanya beberapa menit saja viral sebentar, habis itu dikembalikan lagi. Ya memang kondisinya seperti itu. Harus ada yang mengingatkan. Kalau sekarang media untuk mengingatkan ini lebih mudah. Demikian juga media untuk mencaci juga lebih mudah. Makanya hati-hatilah kita bersosial media. Pun mboten mawon nggih tambahan cerita. Makanya negeri kita Pak, walaupun koyok ngene, kita sangat-sangat bersyukur Pak. Sangat-sangat bersyukur. Kalau ndak pun murat marit semuanya. Makanya tahan diri kita Pak. Kalau kita melawan dampaknya ini Pak, harga yang dibayar terlalu mahal. Harga yang dibayar terlalu mahal. Pun mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.